kakeknya Sis Al-Jufri ya. Wahabi. Bukan Sis sih. His gitu. His Habib Idrus Salim Al-Jufri. Wahabi ternyata. Jadi sekarang itu yang teriak-teriak bahwa yang tidak percaya dengan nasab Balawi itu adalah Wahabi. Datuknya saja Wahabi. Cucunya His Al-Jufri saja Wahabi, kan PKS. Kalau Al-Jufri dengan PKS hubungannya apa? Itu masih cucunya itu, Mbak. Cucunya. Cucunya His Al-Jufri itu PKS kan? PKS. Ya afiliasi dengan Wahabi itu sama saja. Provokasi jangan percaya. Waduh. Antum bukan sejarah ini yang saya baca nih, baca sendiri. Tuh, Allah antum ini. Aduh, komplain terus. Nih kitabnya nih kalau nggak percaya nih, Mas. Dan masih ada di sini nih. Ceritanya masih ada di sini. Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri, kakek Habib Idrus Al-Jufri Palu adalah seorang Wahabi. Waduh. Jadi ternyata dari kalangan Habib itu Wahabinya juga loh. Tidak hanya satu orang. Tapi tokoh-tokohnya itu pun juga cukup banyak yang Wahabi. Nah, giliran. Setiap orang yang tidak percaya dengan nasabnya Habib sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai Wahabi. Padahal di sini ya dalam kitab Idamul Qud, dan ini penulisnya adalah seorang Habib sendiri. Yaitu Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf Wahabi. Bukan Wahabi beliaunya. Menyebutkan bahwasanya beliau itu Wahabi. Habib siapa namanya, kakeknya Sis Al-Jufri ya. Bukan Sis sih. His gitu. His Habib Idrus Salim Al-Jufri. Wahabi ternyata kakeknya. Kakeknya ya. Kalau cucunya saya kurang begitu paham, tetapi memang antara siapa namanya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf dengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu pernah terjadi suatu ya diskusi begitu. Ya, dimana Habib Idrus ini ya setidaknya ya masih memiliki pandangan yang sama dengan pandangan yang dimiliki oleh kakeknya. Dan kita tidak akan mengarah ke sana, tetapi yang lebih kita tekankan itu adalah bagaimana kakeknya ini sangat memuji kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Subhanallah. Ibn Taimiyah dipuji, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dipuji. Tidak hanya itu, Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi itu pun juga dipuji oleh kakeknya Habib His ya, Habib Idrus Salim Al-Jufri. Subhanallah. Jadi apa namanya, untuk Wahabi itu ya sudah biasa begitu ya. Jadi jangan aneh. Ya. Jadi saya itu mengambil satu referensi yang merupakan buku induk dari kitab Idamul Qud fi Dzikri Buldan Hadramut, karya dari Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf, yang dia ini memiliki buku induk yang namanya siapa namanya, Badha'i'ut Tabut. Provokasi jangan percaya. Waduh, provokasi gimana? Long bukunya yang saya baca itu bukunya Habib sendiri. Jadi jangan percaya dong sama Habibnya yang menulis buku ini, begitu. Ya. Oke, terus. Jadi pada awalnya membicarakan tentang para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Badha'i'ut Tabut ini masih manuskrip. Ya, masih manuskrip ini. Mudah-mudahan kelihatan ini. Kelihatan nggak ini? Aduh, nggak jelas ya. Nah, nggak kelihatan ya. Waalaikumsalam, Bipulutio Nugroho. Naam. Ya. Waalaikumsalam, ikut nyimak. Dita. Oke, kita baca dari awal. Ya. 1, 2, 1. Nah. Pertama membicarakan tentang waliullah.
Fal auliya'u ahibba'ullah, di mana para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah para orang-orang yang dikasihi oleh Allah taala, wa asfiya'u, para pilihan-pilihan Allah, wa mukhtaruhu, dan orang-orang pilihan Allah min khalqi, dari makhluknya, wa syufa'u li ibadihi ilaih, dan orang-orang yang bisa memberikan syafaat bagi para hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul karamatul khariqah, mereka itu memiliki karamah-karamah yang menembus batas. Biiznihi ta'ala, dengan izinnya Allah taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni, dalam sebuah ayat. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa haqqul auliya'i, maka haknya orang-orang para wali-walinya Allah, ala unasin, kepada seluruh manusia, ihtiramuhum, harus memuliakan mereka. Kemudian apa ini? Wa ta'zimuhum, harus dimuliakan. Wahtiramul muntasibina ilaihim bin nasabid dini, dan juga memuliakan orang-orang yang memiliki nasab kepada para wali-walinya Allah Ta'ala dengan nasab keagamaan. Kemudian wahuwal ahaqqu bitaqaddum, jadi para dzurriyyah, para wali-wali itu lebih berhak untuk didahulukan. Wan nasabut tini wa huwa mutaakhirun an dzalika, sementara nasab tin, artinya nasab genetik begitu ya, itu mutaakhir, yaitu lebih akhir, belakang, artinya lebih kurang begitu daripada nasab kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ketika disandingkan antara dua orang, yang satu adalah seseorang yang memiliki nasabuddin, artinya seorang waliullah. Dan yang kedua itu adalah seseorang yang memiliki nasab ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka yang didahulukan di sini adalah mendahulukan mendahulukan penghormatan, kemuliaan kepada wali Allah daripada memberikan atau memuliakan orang-orang yang sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Sehingga dan seterusnya ya. Kemudian langsung nih. Al-Anna Sayyidina Al-Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri. Padahal Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri, siapa itu? Kakeknya. Kakeknya Habib Idrus bin Salim bin Alwi bin Segaf Al-Jufri. Ya. Apa? Bagaimana ini kakeknya? Jadi kakeknya Habib Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ya. Habib Idrus Salim Al-Jufri. Kakeknya ya. Namanya itu Alwi bin Segaf Al-Jufri. Oke. Wa kana min akabiril ulama, beliau itu termasuk ulama-ulama besar, al-muhaqqiqin, yang ahli tahqiq, al-mukhtassina bi sayyidina al-imam Hasan bin Saleh al-Bahr, yang dia ini merupakan salah satu murid utama bagi Habib Hasan bin Saleh al-Bahr, salah satu ulama di sana juga. Begitu. Katsiran ma yanzi'u ila masyaribil wahhabiyah. Wih. Ini nih, teksnya ada tuh. Datunya lagi, betul ini datunya ini. Aduh, nggak kelihatan sih. Waduh, gimana ini? Ya, pokok itulah. Itulah ya. Ini masih manuskrip ini. Waduh, nggak jelas ini. Begitu. Jangan, kasihan cenah. Faktanya kayak gitu. Nah, di mana Habib Segaf bin Alwi Al-Jufri itu katsiran ma yanzi'u ila masyaribil wahhabiyah. Di mana kakeknya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ya, kakeknya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saya ulangi ya. Di mana kakeknya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu adalah seseorang yang seringkali
apa namanya, motivasi oleh pemikiran-pemikiran Wahabi. Nah, Wahabi kan? Oh, Wahabi. Tuh, Wahabi tuh. Wahabi. Jadi sekarang itu yang teriak-teriak. Sekarang yang teriak bahwa yang tidak percaya dengan nasab Balawi itu adalah Wahabi. Datuknya saja Wahabi. Cucunya His Al-Jufri saja Wahabi, kan PKS. Kalau Al-Jufri dengan PKS hubungannya apa? Itu masih cucunya itu, Mbak. Cucunya His Al-Jufri itu PKS kan? PKS. Ya afiliasi dengan Wahabi itu sama saja. Makanya wajar karena memang dari datonya itu sudah memiliki pemahaman yang sama, pemikiran yang sama dan sangat termotivasi dengan pemikiran Wahabi sehingga ya terima begitu saja. Makanya wajar ketika PKS itu ya salah satu dewan syuronya itu adalah cucu dari His Al-Jufri, ya wajar begitu. Kan kalau kemarin misalkan ketika kita itu mendengar bagaimana ceramah-ceramah di waktu haulnya His Al-Jufri. Kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami ini pemikiran kami itu sama dengan pemikiran yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Pemikiran kami itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata datuknya adalah seorang Wahabi. Subhanallah. Masallah. Luar biasa. Terus bagaimana? Katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Katanya yang tidak percaya dengan nasab adalah seorang Wahabi. Gimana? Berarti menyusup ke aswaja itu Wahabi. Itu betul. Lutfi Nugraha. Betul. Wahabi. Luar biasa. Subhanallah. Kacau tidak? Kacau. Begitu. Luar biasa memang ini. Waduh. Dan itu tidak hanya dikutip dalam kitab Bada'iut Tabut saja. Tapi di sini juga sama. Ya meskipun ya karena sesama keluarga itu ya harus mendukung. Sehingga ya akan diupayakan dengan sedemikian rupa agar keluarganya itu tidak dianggap sebagai seorang Wahabi. Padahal di awalnya itu tadi saya ulangi lagi redaksinya ya. Kana katsiran ma yanzi'u ila masyaribil Wahabiyah. Di mana seringkali Habib Alwi bin Saggaf Al-Jufri itu seringkali termotivasi condong kepada pemikiran-pemikiran Wahabi. Wa kana min aktsaril alawiyyin i'dhaman li Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan Habib, siapa tadi, Alwi bin Saggaf Al-Jufri itu adalah dari kalangan Balawi yang paling banyak pengagungannya terhadap Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Subhanallah, luar biasa. Ibn Taimiyah sangat dimuliakan oleh beliau. Dan dari keluarga-keluarga Balawi yang lain. Yang paling memuliakan kepada Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu adalah Habib Alwi bin Saggaf Al-Jufri. Alwi bin Saggaf Al-Jufri itu min aktsaril alawiyyina i'dhaman li Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Satu. Ada 3 tokoh nih, tenang Beb Color News. Satu tuh. Yang kedua, wa tilmizihi Ibnul Qayyim. Kemudian yang kedua itu adalah muridnya itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Begitu, 2. Dua. Kemudian apa ini? Bentar. Wa aufarihim nazaran fi kutubihim. Dan Habib Alwi bin Saggaf Al-Jufri itu adalah seseorang yang paling rajin dalam menelaah kitab-kitabnya Ibn Taimiyah, kitab-kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian yatarassamu bidzalika tariqatu syaikhaihi, di mana hal itu tergariskan di dalam metodologi atau thariqah gurunya
Dua gurunya. Yang pertama, Syekhul Jamaah bi asrihim. Gelarnya itu adalah gurunya seluruh jamaah. Siapa namanya? Wahwa Sayyid Abu Bakar bin Abdullah al-Hinduan. Habib lagi. Habib Abdullah, maaf, Abu Bakar bin Abdullah al-Hinduan. Juga seorang Wahabi. Dan nanti di sini ada, saya kutipkan ulang nanti dari kitab Idamul Qut, ya. Wasani huwal allama asy-syahir al-qadi Muhammad bin Ali asy-Syaukani. Kemudian yang kedua adalah asy-Syaukani. Bahkan walaqad kana minal adatil muttarida bi Hadramut, ada suatu tradisi yang sudah berlaku di Hadramut itu, khatmul majalis bi da'awat, yaitu menutup majelis dengan doa-doa. Tuqra'ul Fatihah ba'daha li ruhil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang itu atau mereka itu menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fattafaqa li ahadi al-wahabiyah ingkar hadhil adah. Kemudian tiba-tiba, ini kisah menceritakannya. Tiba-tiba ada seorang Wahabi yang mengingkari hal itu. Ingkar hadhil adah bid'awah dengan klaim annaha ziyadatun fi dinillahi bima lam yanzil bihi sultanan. Ada seorang Wahabi, namanya nggak disebutkan, itu mengkritisi ketika selesai majelis, kemudian Al-Fatihah, hadirin Nabi Al-Fatihah, begitu, ya, oleh Wahabi. Karena alasannya apa? Alasannya ya, karena memang Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidak pernah memerintahkan, begitu. Terus, faradda alaihi al-Habib Tahir bin Husain. Nah, kemudian ada seorang Habib yang namanya Tahir bin Husain bin Tahir menulis atau menyusun sebuah risalah lam taji' dalailuha mustaghniyatan, tapi dalil-dalilnya itu nggak cukup. Wa innama kharajat makhrajal wa'di. Hanya saja yang ditulis oleh Habib Tahir itu ya hanya sekedar sebuah risalah yang mirip-mirip dengan ceramah. Lalu kemudian Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri untuk membantah risalah yang disusun oleh Habib Tahir bin Husain bin Tahir dalam rangka untuk membela pandangan dari seorang Wahabi tadi itu. Apa yang dilakukan? Beliau membantah, ya, seorang Habib yang membantah seorang Wahabi. Kemudian Habib ini, artinya Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri itu, ya, membantah kepada Habib Tahir bin Husain bin Tahir dalam rangka mempertahankan pandangan dari Wahabi. Begitu. Kemudian nama kitabnya apa? Ad-Dalail al-Wadihah. Dalil-dalil yang jelas fi raddi ala risalatil Fatihah. Lalu apa yang dilakukan oleh Habib ini? Tarjamah fiha Ibnu Taimiyah, di mana beliau itu menuliskan tarjamah, menuliskan biografinya Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, satu. Kemudian yang kedua, Wal Ibn Qayyimil Jauziyah. Kemudian yang kedua itu adalah memberikan atau menuliskan biografi dari Al-Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah. Dua. Kemudian yang ketiga, Wali bin Abdul Wahhab. Dan yang ketiga adalah memberikan atau menyusun atau menulis biografi dari Al-Imam Ibn Abdul Wahhab. Subhanallah. Ya ada. Di mana-mana gak ada takiyah supaya orang-orang kan ngikutin begitu kan. Jadi beliau sangat gandrung, sangat mencintai Al-Imam Ibnu Taimiyah. Satu. Kemudian yang kedua, beliau itu sangat mencintai Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah.
Dan yang ketiga, beliau sangat mencintai kepada Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi. 3. Wah, keren ini, luar biasa kan? Makanya ketika kita melihat bagaimana anak cucunya itu yang gabung dalam PKS ya wajar. Kan masih satu jalur, satu aliran. Karena misalkan ketika masyarakat itu masih percaya dengan haul, ya, itu ya takiyah, bisa saja dong. Takiyah, dan masih ada di sini nih. Ceritanya masih ada di sini. Ya, dari kitab Idamul Qut. Jadi kalau misalkan saya ini dikatakan hanya sekedar memframing, bahwasanya saya hanya menuduh saja, itu tadi yang saya bacakan adalah statement dari Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf. Jadi bukan fitnah, karena ini adalah pengakuan dari Habibnya sendiri. Begitu, Beb. Nah, kemudian di mana Habib Muhsin bin Alwi dan juga kakeknya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang bernama Habib siapa tadi, Alwi bin Segaf Al-Jufri. Itu termasuk salah satu murid-murid yang khusus dari muridnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Nah, di mana kebenaran menurut beliau itu ya harus di atas segalanya, dan tentu inilah yang perlu digarisbawahi, bahwa kebenaran itu ya berada di atas segala macam kedekatan emosional. Ya, kebenaran itu harus berada di atas perasaan. Kebenaran itu harus berada di atas perasaan. Oh, perasaannya nggak enak lantaran ini adalah guru saya. Dan dalam kitabnya Habib sendiri dikatakan sebagai seorang waliullah, seorang ahlu sunnah wal jamaah. Ternyata dalam kitabnya itu malah beliau itu sangat membela kepada Wahabi. Nah, ini sama ya. Redaksinya sama. Tarjamah fi hal Ibnu Taimiyah, gitu kan. Yang beliau itu menuliskan biografi untuk Ibnu Taimiyah wa tilmizihi, dan juga muridnya Ibnu Taimiyah bernama Ibnul Qayyim. Kemudian yang ketiga itu Wali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sahib ad-da'watil masyhura. Dan juga Muhammad bin Abdul Wahhab sahib ad-da'watil masyhura, yang memiliki dakwah yang sangat terkenal. Wa atnaba fi tsana'i alaihim. Nih, ada nih. Oh, baca saja tuh ya. Wa atnaba fi tsana'i alaihim. Dan beliau ini, Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri, sangat menyanjung-nyanjungnya dengan pujian yang begitu luar biasa. Subhanallah, luar biasa memang ya. Nah, kemudian kitab adalah ilal wadihat tadi itu diberi takrib, diberi kata sambutan oleh Habib yang lain yang bernama Abdullah bin Husin, ya, Abdullah bin Husin, dengan sebutan bahwasannya Habib Alwi bin Segaf itu mengatakan kebenaran meskipun kebenaran itu adalah pahit. Ya, kemudian di sini begitu banyak cerita. Yang dimaksud dengan Abdullah bin Husin itu siapa? Siapa yang memberikan rekomendasi kepada Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri yang tadi lebih ya memuji kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Siapa itu? Nah, di sini ada dua kemungkinan antara Abdullah bin Husin bin Tahir, ya, Abdullah bin Husin bin Tahir, yaitu adik dari seorang Habib tadi yang membantah seorang Wahabi tadi itu, yang dibantah oleh Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri. Satu. Atau kedua, Abdullah bin Husin bin Faqih yang punya kitab Matlabul Iqad. Sehingga di sini dicari-carilah ini oleh Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf yang dimaksud dengan Habib Abdullah bin Husin Abdullah bin Husin itu siapa? Apakah bin Tahir atau Kabil Faqih? Begitu. Ya. Nah, kemudian wa min hadza wa min ahdil jama'ati kullihim anis Sayyid Abi Bakar bin Abdullah Al-Hinduan wa huwa wahabiyun quhun. Jadi yang Wahabi itu tidak hanya 1-2 orang. Ternyata ada yang lain nih, namanya Abu Bakar bin Abdullah Al-Hinduan, itu pun sama.
Wahabi kuh, jadi Wahabi apa ya? Wahabi gotek begitu. Wahabi murni, Wahabi asli. Ada lagi nih. Nanti kita cari itu. Nah, Habib-habib yang Wahabi ya, namanya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar bin Abdullah Al-Hinduan itu pun juga seorang Wahabi. Bukan Sirul Bahi. Masa Surabaya itu Sirul Bahi itu halu. Nah, itu cocokologi namanya itu. Ya. La ilaha illallah. Tabayyantu. Nah, kemudian saya itu juga apa namanya apa tabayun itu? Tabayun apa? Tabayun. Tabayun itu klarifikasi. Klarifikasi. Saya mengklarifikasi bahwa Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr yang merupakan guru dari kakeknya Idrus bin Salim Al-Jufri itu pun juga punya sedikit ya apa namanya pemikiran begitulah. Pemikiran dari pemikiran Wahabi. Meskipun posisinya itu i'tidal, objektif begitu. Jadi yang terindikasi atau terpapar Wahabi itu Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri, kakeknya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Satu. Nah, kemudian di sini ada Habib Abdullah bin Husin bil Faqih, itu pun juga terpapar Wahabi. Kemudian yang berikutnya salah satu guru dari Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri itu pun ya namanya itu adalah tadi Abu Bakar bin Abdullah Al-Hinduan, itu pun Wahabi juga. Nah, kita hitung tuh 3 ya. Kemudian salah satu gurunya itu ada Hasan bin Saleh Al-Bahr 4. Nah, 4 lah, katakan 4 itu sudah 4 ya. 4. Nah, lalu kemudian kembali kepada Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri tadi itu kakeknya His Al-Jufri. Nah, pandangan beliau kan Wahabi nih. Sangat memuji kepada Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Sangat memuji kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. 2. Kemudian yang ketiga sangat memuji kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, ketiga. Nah, lalu bagaimana? Seperti dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya, di mana dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu mengutip dari beberapa fatwa-fatwa dari Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri bahwa beliau itu memperbolehkan tawassul. Ya. Nah, maka dijawab, ya, tawassul itu boleh selagi innama yubihu minhu, innama yubihu minat tawassul ma la yuhimul qadha fit tauhid, sekiranya ya tawassul tersebut itu tidak merusak dalam ketauhidan. Sanad ilmunya ada yang ke Wahabi. Nah, tadi kepada Asy-Syaukani begitu kan ada. Kemudian gurunya sendiri yaitu Abu Bakar bin Abdullah Al-Hinduan, itu Wahabi yang murni, Wahabi yang gotek begitu. 2 tuh. Kemudian gurunya Hasan bin Saleh Al-Bahr itu rada-rada lah. Jadi meskipun seorang Wahabi tapi objektif begitulah. Mending itu. Hanya hawan teh. Terus bahkan apa namanya dalam satu mukatabah itu surat-suratan dari Habib Abdullah bin Husin bil Faqih, meskipun beliau adalah seorang Wahabi, tetap beliau mengingkari sebagian orang-orang yang dalam mengkafirkan itu terlalu vulgar. Begitu. Jadi sampai di sini ya. Sebentar, masih panjang ini materinya, Bos. Kemudian oleh penulis. Oleh penulis. Itu disebut. Wa ma'adzallah, nggak mungkin. A'udzubillah, nggak mungkin. An yakhruja Maulana Al-Bahr. Seorang Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, gurunya tadi ya. Gurunya Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri. Waman ala tariqihi, atau orang-orang yang mengikuti tariqahnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr an haddil i'tidal. Jadi masih ditafsirkan itu. Ya artinya misalkan seperti tadi ya, ada Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, kemudian Alwi bin Segaf Al-Jufri.
Kemudian ada Abu Bakar bin Abdullah al-Hinduan. Itu semuanya Wahabi-Wahabi itu, ya, semuanya kan Wahabi-Wahabi. Tapi tetap ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqah bahwa beliau-beliau ini meskipun Wahabi tetapi tetap masih berada pada jalur yang tengah. Begitu. Dan nggak mungkin mereka itu juga wa yaqulu bi takfiri ahadin minal muslimin, dan mengkafir-kafirkan seorang umat Islam itu juga nggak mungkin. Begitu, ini penafsiran. Ya, penafsiran dari Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf dalam kitab ini. Ngeles lah, namanya juga gini Bib CK. Ini kan yang penulisnya adalah seorang Habib. Nah, tokoh-tokoh yang disebutkan tadi kan Habib-Habib juga tuh. Nah, sehingga ya gimana caranya agar Habib-Habib yang dia bela itu atau keluarganya itu, yaitu meskipun Wahabi ya tetap Wahabi yang tengah-tengah begitu, yang moderat. Gitu ya. Meskipun Wahabi tapi moderat begitu. Ya nggak masalah lah, nggak masalah, namanya juga penafsiran kan, namanya juga saudaranya begitu, nggak masalah. Nggak masalah itu. Nah, tidak masalah. Wa ma'adzallahi an yusniya. Dan saya meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri itu memuji ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau sangat memuji kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa huwa ya'lam, sementara dia tahu annahu, bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab itu yukaffiru ahadan minal muslimina bi mujarradi tawassul wal istighatsati al-qabilaini al-ihtimal. Di mana Muhammad bin Abdul Wahhab itu kenapa sampai dipuji? Ya, oleh Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri, padahal Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah seseorang yang jelas-jelas mengkafirkan seorang muslim lantaran dia hanya bertawasul saja. Tawasul kafir. Ya, istighosah kafir juga. La ilaha illallah. Wa kana al-allama Sayyid Muhammad bin Ismail al-Amir imtadaha Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Begitu juga dengan Muhammad bin Ismail al-Amir, itu pun juga memuji kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Oke. Kemudian, nah, jadi intinya seperti itu, ya. Intinya seperti itu, bahwasanya Alwi bin Segaf Al-Jufri itu sangat kagum dengan sosok atau ketokohan dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, keren ya, keren. Terus meninggalnya kapan ini? Tufiyal Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri Al-Mazkur Bitris sanata 1273. Di mana Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri, kakeknya Habib Idris bin Salim Al-Jufri, yang seorang Wahabi itu, meninggal pada tahun 1273 Hijriah di Taris. Qubail wafati Syekhihi Al-Bahr bimuddatin yasirah, sebelum kematian dari gurunya, yaitu Hasan bin Saleh Al-Bahr, yang sama-sama Wahabi tadi, dengan masa yang sedikit. Kemudian Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri itu ya memiliki seorang anak. Karena anaknya kan banyak tuh, di antaranya adalah Salim. Nah, siapa Salim itu? Salim bin Alwi Al-Jufri. Ya bapaknya Idrus bin Salim. Pahlawan naturalisasi, jangan begitu, Beb. Antum itu ngeledek antum itu, Beb. Waduh. Jangan antum, bukan sejarah ini yang saya baca nih, baca sendiri tuh, Idamul Qut tuh. Bukan. Gimana sih, data sezaman, karena yang menulis itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Idrus bin Salim Al-Jufri, dengan bapaknya Salim bin Idrus Al-Jufri tuh. Begitu. Ya, Bebrot. Nah, terus. Wa khalafahu waladuhu. Nah. Kemudian Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri itu digantikan oleh anaknya Al-Faqih. Al-Faqih. Ini bukan Faqihil Muqaddam, bukan. Ini Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf ini, ya. Nih kitabnya nih, kalau nggak percaya nih, Masya Allah antum ini, aduh komplain terus.
Alwi. Nah, kemudian Alwi bin Sayyaf Al-Jufri yang seorang ulama, ya, seorang ulama dan Wahabi, ya, itu dilanjutkan oleh putranya yang bernama Salim bin Alwi, yaitu bapaknya Idrus. Nah, bapaknya Idrus tuh, ya. Wa kana ala qada'i Taris. Nah, beliau menjadi qadi di Taris. Jadi tadi kita sudah mengisahkan bahwasanya Habib Alwi bin Sayyaf Al-Jufri yang seorang Wahabi itu melahirkan seorang anak yang bernama, beberapa anak lah. Di antaranya itu adalah siapa namanya, Habib Salim bin Alwi, yang beliau ini merupakan seorang qadi di Taris. Nah, gimana suaranya? Suaranya aman suaranya. Waduh, putus-putus. Oke, lalu bagaimana sih sebenarnya pemikiran yang dimiliki oleh anaknya ini? Anaknya Habib Alwi bin Sayyaf Al-Jufri atau bapaknya Habib Idrus bin Salim. Jadi Habib Salim itu sebenarnya bagaimana ini? Diceritakan juga di sini. Di mana pembelaan Habib Salim kepada temannya, kana mukhalifan ala tulil khat lima qarrarahu abuhu fid dalailil wadihah. Jadi kalamnya atau statementnya Habib Salim Al-Jufri itu bertentangan dengan bapaknya. Yang Wahabi tadi itu beda. Dan saya tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui bagaimana pemikiran dari Habib Salim itu, ya, kecuali dari anaknya, yaitu Habib Idrus. Ada nih Habib Idrus nih, Palu nih, ada. Wa yakini annahu lam yakun ala dzikrin minha hina kataba ma katab. Tufiya rahimahullah fi hudud sanah 1336. Di mana Habib Salim itu meninggal pada tahun 1336. Ya, itu udah tua. Nah, tapi Habib Idrusnya itu sudah diketemukan itu. Artinya sudah bertemu dengan penulisnya, ya. Ya. Jadi apa namanya? Setelah tadi Habib Salimnya, ya, anak dari Habib Alwi bin Sayyaf Al-Jufri yang seorang Wahabi tadi itu meninggal kan, diganti kan anaknya yang bernama Salim. Salim pada tahun 1336 meninggal. Nah, yang menjadi qadi. Kemudian digantilah oleh Habib Idrus. Oleh Habib Idrus tuh. Jadi qadi. Nah, dan juga mengajar di sana. Al-Alimul Jalil. Oke. Nah, di sini ya, ini kan Habib Salim, ya. Habib Salim, katanya Habib Idrus itu anaknya, Habib Idrus itu adalah ibunya, ya. Ibunya Habib Idrus itu dari raja mana itu? Raja mana itu katanya? Raja di situlah, raja di Palu itu. Jadi saya itu cukup ini, memiliki tanda tanya besar. Jadi Habib Idrus katanya ibunya itu orang Palu. Bangsawan Palu, entah anak dari raja di Palu begitu, ya. Tapi di sini nggak ada ceritanya jing sama sekali. Bapaknya apakah pernah ke Indonesia atau tidak begitu. Nggak ada ceritanya di sini. Nanti cobalah saya cari lagi, ya. Karena setelah apa namanya saya itu tidak menemukan datanya, ya mau gimana lagi begitu kan. Berarti apa yang diklaim selama ini bahwasanya ibunya Habib Idrus itu adalah anak dari Raja Palu, Raja Bone, ya, Raja Bone. Nah, itu perlu dipertanyakan karena bapaknya nggak pernah ke Palu begitu. Habib Salimnya itu bapaknya itu nggak pernah ke Palu. Itu yang bikin saya lalanjung itu. Nggak nemu datanya saya. Raja Bone, oke, Raja Bone tadi itu, ya. Karena apa? Habib Alwi bin Sayyaf Al-Jufri, kakeknya, ya. Kakeknya. Itu jadi qadi di Taris. Kemudian anaknya Salim. Salim bin Alwi bin Sayyaf Al-Jufri. Jadi qadi di Taris juga. Kemudian anaknya, yaitu Habib Idrus. Ya, Habib Idrus. Itu pun juga jadi qadi di Taris juga. Lalu baru pada tahun 1342 atau sekitar tahun 1222-an. Nah, baru Habib Idrus itu pergi dari Taris ke Indonesia, ke Nusantara, ke Palu.
Ya. Sehingga dari mana itu keterangan bahwasanya ibunya Habib ini itu adalah anak dari Raja Bone, putri dari Raja Bone. Itu dari mana keterangannya? Itu perlu apa namanya, pembuktian ya. Perlu pembuktian apakah ada atau tidak. As-Sayyidul Allama ini di catatan kaki. Berarti Muhammad Abu Bakar Badid ya yang nulis ya. Ini bukan Abdurrahman bin Waidil As-Saqaf, ini bukan. Al-Allama Ar-Rahalah Idrus bin Salim wulida bi Taris. Lahirnya dia di sana, di Taris. 15 Syaban 1309. Wa tufiya bi Baldat Palu bi Jazirat Sulawesi bi Jawa. Yaumul Isnin 12 Isna Asyar Syawal 1389. 12 Syawal 1389. Dan dia adalah wahwa muassis Madarisil Khairat mundu am 1339. Itu di tahun 30-an ya. Walihadihil madaris, dia adalah pendiri dari Madrasah Al-Khairat. Dan madrasah ini memiliki banyak cabang sampai 700 di segala penjuru Indonesia. Bahkan memiliki ribuan santri. Ada TK, ada SD, ada SMP, SMA begitu. Bunyat bimajhudatil ahali, di mana madrasah-madrasah ini dibangun oleh upaya-upaya dari penduduk lokal. Wa irsyadat Al-Habib Idrus, dan juga petunjuk-petunjuk dari Habib Idrus. Wa qad ju'ilat laha auqaf. Kemudian ada tanah-tanah wakaf. Wa ta'tiha tabarru'at min ahlil khair. Nah, kemudian banyak juga sumbangan-sumbangan dari penduduk lokal. Sumbangan-sumbangan dari penduduk lokal juga. Summa aqamat fi sana al-salasmiyah arba wa tamanin 1384 Hijriah. Muassasah yayasan ya, Al-Khairat Jami'ah Islamiyah. Kemudian ada universitas yang mencakup 3 fakultas. Fakultas Adab, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Syariat. Tarjamalahu Arif Qadri, Arifu Qadrihi, orang yang kenal dengan kadarnya. Wa mu'asiruhu, orang yang semasa dengannya, yaitu Muhammad Diasyab dalam Ta'liqat. Wa nusyirat khabaru mautihi, wa nasyarat khabaru mautihi as-suhufu al-Indonesiyatu wa kutibat fihil maqalat. Nah, dan selesai itu. Jadi begitulah isinya ya teman-teman. Bahwa kesimpulannya kakeknya Habib Idrus, yaitu Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri, yang memang seorang Wahabi gitu. Bahkan di kitabnya ada Ad-Dalailul Wadihah fi Radd ala Risalatil Fatihah. Tidak hanya beliau, tapi guru beliau yang bernama Abu Bakar bin Abdullah Al-Hinduan, itu Wahabi murni. Kemudian gurunya juga yaitu Hasan bin Saleh Al-Bahar, itu pun juga gurunya Wahabi juga. Fitnah terus cenah. Oke, nanti kita bahas. Kemudian yang berikutnya adalah Abdullah bin Husain bil Faqih, itu pun juga seorang Wahabi. Nah, ya meskipun ya oleh siapa namanya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf itu ditafsiri begitu kan. Ya nggak masalah lah, nggak masalah, meskipun rada maksa-maksa dikit gitu, nggak masalah. Ya. Lalu kemudian berikutnya Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri ya, Habib AADJ ya, waalaikumsalam. Itu orang Taris, saya baru tahu apa dia buat pesawat kok punya bandara. Oh punya, dialah yang membuat bandara, Habib AADJ ya. Dialah yang membuat bandara, sehingga nama bandara itu pun diganti juga oleh namanya begitu. Jadi untuk misalkan apa namanya tadi, Habib Alwi bin Segaf Al-Jufri itu memang seorang ulama yang punya cukup risalah kitab. Selain Ad-Dalailul Wadihah, itu pun juga ada kitab Syarah Umdatus Salik. Ada itu, PDF-nya ada.
Kemudian di dalam kitab itu juga, itu ada bau-bau Wahabi juga. Dalam syarah Umdatus Salik, karya dari Alwi bin Sagaf Al-Jufri, itu pun juga ada bau-bau Wahabi juga, begitu. Dan sangat memuji kepada Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian sangat memuji kepada Al-Habib, Habib lagi, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dua tuh. Dan yang tidak lupa, beliau itu sangat kagum, sangat wow gitu. Kepada siapa? Kepada Al-Imam Ad-Da'i Ilallah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Dan ini fakta. Fakta ini. Dan ini fakta ini. Nah, ini bukan fitnah. Karena ini ada di kitabnya. Makanya baca kitabnya lah. Ya Beb ya. Atau Bin ya. Atau Kip. Atau Jong. Atau Ngos. Ini saya membaca kitab mereka sendiri. Yang satu zaman dengan Habib. Siapa tadi? Alwi bin Sakaf. Dan menemui anaknya juga Habib Salim. Dan menemui anaknya juga. Cucunya berarti ya. Cucunya yaitu Habib Idrus. Naam. Ya. Jadi begitu. Nah, jadi bukan fitnah. Ini saya berbicara sesuai data. Sesuai fakta. Kan katanya kan gini dalam kitab ini tuh. Wa kanal haqqu indahu fawqa kulli atifatin. Di mana kebenaran di sisi Habib ini, Habib Idrus lagi. Habib Alwi bin Sakaf Al-Jufri. Ya. Itu di atas segala-galanya, di atas perasaan. Kalaulah sudah ada fakta. Dan ini fakta ini tidak bisa terbantahkan. Kalaulah ini jariyah, ya, ini dianggap sebagai dosa jariyah, berarti faktanya memang Habib Alwi bin Sakaf Al-Jufri merupakan seorang Wahabi dan sangat memuji kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa ciri-ciri dari Wahabi itu? Ya suka mengkafir-kafirkan. Ada orang tawasul, kafir. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kafir. Nah, Wahabi kayak gitu. Ya, tawasul, istighatsah. Nah, kemudian ila hadrati al-Faqihil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi al-Fatihah. Kafir. Begitu. Ini kan kakeknya seperti itu. Kalau anaknya kan nggak tahu saya mah. Ya. Habib Alwi bin Sagaf Al-Jufri Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti jalur datuknya. Terus kalau data yang kayak ini gimana? Mana tadi itu? Ketika dia itu membela seorang Wahabi, bahkan menyusun sebuah risalah yang bernama Ad-Dalailul Wadihah Firraddi ala Risalatil Fatihah. Di mana beliau itu tidak hanya menjelaskan tentang dalil-dalilnya, tetapi beliau itu sampai apa? Menyusun sebuah biografi untuk Ibn Taimiyah. Nah, ini Alwi bin Sagaf Al-Jufri ini. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tuh, Ibnu Qayyim. Kemudian yang ketiga itu Wali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Subhanallah, plototin tuh kitabnya tuh. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahib ad-da'watil masyhura. Tuh. Yang beliau itu memiliki dakwah yang sangat terkenal. Atnaba, apa yang dilakukan itu? Berat kitabnya. La ilaha illallah. Atnaba fis sana'i alaihim. Di mana Habib Alwi bin Sakaf Al-Jufri itu sangat memuji panjang sekali. Kepada siapa? Ibn Taimiyah. Kepada siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kepada siapa? Kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Begitu, Bin. Makanya baca. Atau Beb ya, mungkin Kabib itu. Ya, mungkin Kabib.
Ya silahkan silahkan dibantah. Kalaulah memang apa yang disampaikan oleh siapa namanya Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf dalam kitab Idamul Qut fi Dzikri Buldan Hadramut itu tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan data. Silahkan dibantah dengan data sezaman. Silahkan dibantah. Nah, makanya kenapa siapa namanya Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf itu berupaya dengan bagaimana caranya agar Habib Alwi bin Saqqaf Al-Jufri, Hasan bin Saleh Al-Bahar, kemudian siapa la ilaha illallah Rasulullah, gurunya Habib Alwi bin Saqqaf Al-Jufri yang bernama Abu Bakar bin Abdullah Al-Hinduan yang jelas-jelas di situ disebutkan dengan Wahabiyun Kuhun. Itu apa artinya coba yo? Nah, seorang Wahabi yang murni begitu. Mau kayak gimana? Coba silahkan dibantah, silahkan. Karena saya hanya menyampaikan datanya dari kitabnya seorang Habib sendiri, begitu. Ya, Habib sama Kibin mana tahu baca kitab aja nggak bisa. Jangan ngeledek, Bib, Mbah Joyo, antum itu. Mereka itu al-alimul allama. Para ulama besar. Kan gini framingnya kan, ketika tidak percaya dengan nasab Habib, maka dia Wahabi kan. Nah sekarang kitab mereka sendiri yang menyatakan bahwa Habibnya itu Wahabi kan. Tuh, Allah subhanallah. Terus gimana? Sebenarnya yang Wahabi itu siapa? Begitu. Sebenarnya yang Wahabi siapa sebenarnya? Saya kan jadi bingung, begitu loh. Ya, Beb. Nah, mohon disimak, Beb. Makanya jangan aneh. Ketika anak cucunya beliau itu, ya, cucu-cucunya beliau itu, ada yang menjadi ketua Dewan Syuro, ketua Syuro lah, Rois Syuro, dari PKS. Ya wajar, begitu. Jadi begitu yang berbicara data, bukan framing. Kan framing bisa aja, ana ahli sunnah wal jamaah, begitu. Ya, ana ahli sunnah wal jamaah. Ngajinya di kanan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah, la ilaha illallah. Begitu teman-teman ya. Karena ini saya sudah gerah juga ini, sudah capek juga ngomongnya. Wahabi, intinya Wahabi. Begitu kan, Beb, Gavin? Saya suruh tobat ya. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Begitu. Sudah tobat saya, Mas. Sudah tobat ya. Jadi begitu teman-teman ya. Subhanallah, na'am. Oh iya dong, itu namanya naturalisasi. Begitu. Naturalisasi biar PKS ikut maulid juga. Begitu. Na'am, naturalisasi. Ya. Iya, Qori, udah Habib Qori sudah tobat. Na'am, sudah tobat. Dan sudah percaya dengan Fagihil Begadang. Kalau saya sampai saat ini belum percaya. Tidak percaya dengan Fagihil Begadang. Cek. Oke. Itu saja barangkali dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan semoga sahabat-sahabat dan teman-teman itu menambah wawasan untuk semuanya ya. Mari kita doakan seluruh umat Islam. Lo terafiliasi dengan ISIS? Oh, bukan. Yang terafiliasi dengan ISIS itu FPI. Berarti orang-orangnya FPI itu ya terafiliasi dengan ISIS. Nah, yang mendukung FPI atau orang-orang yang setidaknya hanya sekedar simpatisan FPI, berarti simpatisan ISIS. Begitu. Ya. Masa nggak ngerti sih? Ngertilah. FPKI. Astagfirullahalazim. Beb Adi, antum itu terlalu kasar, Beb. Nah.
Gampang amat yang ngomong ya. La ilaha illallah. Allahumma fir ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma rizq ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farid an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk semua yang telah meramaikan kajian kita pada malam hari ini. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa kita doakan ya untuk para habib, semoga para habib itu taubat, tidak lagi mengaku cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.